Pak Rifai. Waalaikumsalam Bu Bibi. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? luar biasa sehat. Mungkin dengan juga luar biasa sehatnya. Sama Pak Rifai. Meskipun cuaca agak kurang ekstrim, ya. Tapi yang penting kita terus bisa menjaga kondisi tubuh kita. Maaf Pak Rifai, hari ini penjenengan ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol santai saja. Saya tahu penjenengan sekarang sudah punya jabatan double nih. Ada 2 lembaga di Kecamatan Tarokan yang harus penjenengan pimpin, di Tarokan 5 dan juga di Tarokan 4. Tentunya waktu penjenengan pasti sangat padat. Tapi mungkin wawancara ini hanya untuk sekedar menggali kemampuan saya dan juga sebagai bentuk penegasan saya di JGP. Siap. Pak Rifai, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun juga rujukan moral? Di sekolah saya sendiri Bu, untuk permasalahan dilema etika atau rujukan moral itu saya selalu melihat dari sudut pandang kasusnya. Intinya nanti jatuhnya tetap ke keberpihakan kepada siswa. Keberpihakan kepada siswa. Baik. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau kita biasa menyebut sebagai dilema etika ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan semacam itu. Pada saat pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus yang terdapat 2 kepentingan yang sama benar, pernah ya Pak Rifai mengalami pasti itu, ya. Dan karena terdiri dari kita sendiri di sekolah juga tidak hanya 1 kepala, banyak kepala. Iya betul. Dan harus menyamakan. Semua harus tercover itu. Jadi harus mempertimbangkan, kalau dua-duanya benar misalnya, harus mempertimbangkan manfaat mana yang lebih besar. Tapi kembali lagi itu nanti keputusannya tetap yang berpihak kepada siswa. Itu kuncinya ya Pak. Kuncinya di situ. Dan mungkin juga tanggung jawab dan juga nilai kebajikan itu yang perlu dipertimbangkan ya, seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini ketika Anda menghadapi dilema etika semacam itu? Langkah-langkah pertama yang bisa Anda lakukan? Pertama kali kita itu harus mengenali nilai yang saling bertentangan. Terus langkah selanjutnya menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Nah ini yang ketiga, ini kita jadi detektif Bu Bibi. Seperti itu. Ya, kita mengumpulkan fakta-fakta yang ada, informasi yang relevan dengan situasi ini. Ini kita jadi detektif mengumpulkan informasi itu. Terus setelah terkumpul, kita melakukan pengujian benar dan salah. Kemudian pengujian juga itu yang untuk yang dilema etika ini. Untuk dilema etika, itu. Terus untuk yang benar dan salah itu kita juga menguji di situ. Terus kita melakukan resolusi setelah ada pengujian, kan sudah ada hasilnya. Kita melakukan resolusi, investigasi, akhirnya kita bisa membuat keputusan dan melihat lagi keputusan itu baik atau tidak dengan cara kita refleksikan kembali. Baru menemukan hasil yang menurut saya sendiri setelah saya terapkan itu direfleksikan, ketemu di situ dan itu bisa menyelesaikan masalah. Mungkin Pak Rifai bisa
mengilustrasikan atau pernahlah mengalami ketika menghadapi masalah dilema etika di lembaga pendidikan. Seperti apa yang mungkin pernah dialami, dan itu tentu saja kan mengganggu pikiran kita ya kalau setiap kita belum bisa memberikan sebuah keputusan, tetapi itu harus dan segera semacam itu. Bagaimana penjenengan menyikapinya? Jadi, kalau ini yang terjadi di SD saya. Iya, bisa sharing. Mungkin ada kasus di mana ada laporan wali murid ke sekolah, misal ada masalah dengan siswanya. Itu menurut saya, misal guru memberikan tugas yang terlalu banyak. Nah, menurut orang tuanya ya, iya, memberatkan gitu. Dan sebenarnya juga sama-sama baik, Iya. sama-sama baik, karena orang tuanya juga nggak ingin anaknya terlalu terbebani atau gimana. Iya. Jadi gurunya pun juga nggak salah karena untuk perkembangan siswanya. Jadi tetap di situ kita nanti beliaunya berdua itu guru dan wali murid, terus siswa juga kita kumpulkan di situ. Pihak yang terlibat itu tadi ya. Jadi kalau kita libatkan semuanya sampai nanti kita bisa menemukan hasil yang terbaik. Seperti itu. Tetap ada istilahnya mediasi. Mediasi. Ya, gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada utamanya di kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini efektif itu dari hasil keputusan yang kita ambil itu memiliki dampak positif ke depannya. Jadi di antara keputusan-keputusan yang lain ini terus kita pilih yang terbaik di situ. Jadi ada mungkin ada pertimbangan jangka pendek dan jangka panjangnya. Bagaimana kalau ini kita putuskan di masa depan anak seperti apa? Seperti itu ada tetap berpihaknya kembali ke siswa. Iya, betul. Kemudian apakah penjenengan juga memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat pada hari itu juga ketika kasus itu muncul, atau mungkin ada jadwal untuk menyelesaikannya terlebih dahulu dengan Anda mungkin mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan itu terlebih dahulu? Seperti apa? Kira-kira terjadwal atau tidak? Ini sebenarnya saya sendiri itu mengkategorikan permasalahan tersebut dulu. Jadi permasalahan yang bisa diselesaikan saat itu juga langsung diselesaikan saat itu juga. Tapi kalau mungkin masalah yang bobotnya lebih berat dan harus sharing gitu ya? Iya, itu harus tetap kita jadwal. Ya, kita harus mengumpulkan tadi, jadi detektif tadi, jadi seperti itu. Itu waktu ya kalau Tapi kalau memang bisa diselesaikan saat itu juga, kita selesaikan saat itu. Jadi ada istilahnya skala prioritas seperti itu, Pak. Apakah kadar masalah itu tergolong rumit atau sedang? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang penjenengan jalankan ketika penjenengan menghadapi masalah dilema etika? Mungkin ada prosedurnya, seperti tadi yang jenengan sebutkan, mengumpulkan dulu informasi-informasi seperti itu, nggih Pak? Bentuk atau prosedur, itu nanti selain yang saya sebutkan tadi, bobot, itu juga melihat urgensi, apakah mendesak atau tidak. Jadi yang lebih mendesak kita dahulukan. Apalagi penjenengan sekarang di dua lembaga. Dan juga sudah berbeda. Karakteristiknya masing-masing. Kalau penjenengan kita berbeda alam, kondisinya pun juga berbeda. Di satu sisi SD Taruhan 5 dengan siswa yang
minimalis. Minimalis. Dengan SD Taruhan 4 yang maksimalis ya, terbesar di Kecamatan Taruhan untuk SD jumlah siswanya. Pasti banyak sekali pro kontra, kemudian dari pihak gurunya sendiri pasti mengkondisikan dengan guru yang sedikit dan guru yang banyak itu butuh trik atau jurus-jurus tertentu. Lebih banyak kepala. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mampu untuk mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan, utamanya untuk ketika pembinaan menghadapi masalah pendidikan? Kalau saya sendiri, seluruh warga sekolahku, jadi mulai siswa, guru, terus komite juga, warga masyarakat, itu semuanya saya libatkan. Jadi kita bisa sharing, mungkin kan kita sendiri juga harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Jadi mungkin keputusan ini bagaimana di sini, ya di sini, apakah berpengaruh datang lingkungan atau pembuatan, itu kan juga di situ pertimbangannya. Jadi kalau saya lebih melibatkan semua komponen di sekolah juga masyarakat sekitar. Jadi semua pihak terlibat. Jadi tidak datang dari saya sendiri. Jadi semakin banyak sumber informasi yang kita dapatkan, tentunya kita akan semakin adil dalam mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah penjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat penjenengan petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan, utamanya masalah dilema etika ini? Terutama itu bagaimana kita melibatkan seluruh komponen tadi. Jadi menurut saya di situ kemudahannya, di situ kita bisa sharing sehingga kita bisa menyesuaikan keputusan yang kita ambil. Jadi semua komponen terlibat, semua masuk di situ, kita ngomong-ngomongan, kita ngopi bareng seperti itu. Di situ nanti menurut saya lebih mengurangi ke reaksi negatif atau gimana seperti itu. Kadang kan kita membuat program ada kok ngono gitu ya. Kadang kan setiap permasalahan itu ada uji legalitas, kemudian profesional kita juga dipertimbangkan semacam itu. Terima kasih Pak Rifai, hari ini sudah berbagi banyak sekali informasi yang bisa saya serap dan tentunya nanti akan berpengaruh ke depannya untuk segala tugas dan tanggung jawab kita. Mungkin bermanfaat. Terima kasih Pak Rifai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Adi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya begitu. Alhamdulillah. Maaf Pak Hadi, hari ini saya mengganggu waktu penjenengan. Saya yakin penjenengan sebagai ketua K3S di Kecamatan Taruhan pasti memiliki jadwal yang padat sekali. Tetapi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita hari ini sekedar ngobrol-ngobrol santai ya Pak Hadi. Hari ini saya ingin berdiskusi dengan penjenengan kaitannya tentang dilema etika dan juga rujukan moral. Selama ini penjenengan selaku ketua K3S dan juga kepala sekolah pernah juga di 2 lembaga ya Pak Edi. Bagaimana penjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun juga kasus yang berkaitan dengan rujukan moral? Kalau mengidentifikasi kasus ini termasuk rujukan moral atau dilema etika? Iya. Ya dari kasusnya itu sendiri. Ini masuknya kategori mana? Dilema etika atau rujukan moral? Kalau
dilema etika berarti benar melawan benar, Iya. kalau pendidikan moral benar melawan salah, semacam itu nih Pak Haji. Kemudian selama ini bagaimana penjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah penjenengan? Tentu saja kalau di lembaga itu kan banyak sekali permasalahan yang sebenarnya dihadapi ya Pak Haji. Bagaimana penjenengan melakukan pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, semacam itu, atau mengandung nilai kebajikan? Kalau dua kasus yang sama-sama benar itu kita mengambil keputusannya harus yang mana yang lebih benar, yang lebih penting. Yang penting mana? Berarti diprioritaskan semacam itu. Iya, ada prioritas. Tidak bisa diambil semua, harus salah satu. Dan itu tentu saja berat ya, karena harus kalau memilih salah dengan benar pasti kita bisa lebih ini. Kalau benar dengan benar semacam itu kan jadi sesuatu yang kayaknya rumit gitu ya Pak Haji. Sebenarnya ya tidak rumit, hanya tergantung kepentingannya lebih besar mana, kemanfaatnya lebih besar mana. Jadi kita harus mempertimbangkan semacam itu. Selanjutnya Pak Haji, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan biasanya saya ambil itu berdasarkan kasusnya apa, terus itu pelakunya siapa, Pihak-pihak yang terlibat ya Pak. Juga mungkin tidak secara langsung mengambil dari orang-orang yang mungkin tidak terlibat secara langsung, minta keterangan, mengumpulkan informasi. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang penjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan, utamanya pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya seperti yang sampaikan tadi, bahwa kalau dilema etika itu kemanfaatnya lebih besar mana, kemudian dari sudut kemanfaatan bagi GPS tersebut itu lebih bermanfaat yang mana. Mungkin di lembaga penjenengan pernah mengalami kasus contoh seperti kasus dilema etika seperti itu. Sering ya mungkin malah. Cukup sering, tidak sering tapi cukup sering. Mungkin bisa disebutkan salah satu contohnya Pak yang kaitannya dengan kasus dilema etika. Contohnya misalkan ada anak itu yang memang tidak semangat sekolah, dan ternyata tidak semangatnya sekolah itu ada faktor dari keluarganya. Jadi anaknya itu bukan tidak mau sekolah sebenarnya, tapi karena faktor keluarga berpengaruh terhadap siswanya tersebut, akhirnya untuk kegiatan sekolahnya ya terganggu. Terus dari pihak sekolah sendiri bagaimana jurus untuk mengatasi masalah semacam itu? Ya harus ditemukan antara siswanya, orang tua, dan kita omong-omongan, bukan nyangkut terjadi orang belum sekolah. Mungkin dari situ sudah bisa diputuskan untuk langkah apa yang terbaik seperti itu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin pernah jenengan alami atau jenengan ilustrasikan tadi? Tantangannya itu sebenarnya dari faktor kemauan kita sebenarnya, bukan orang tua, bukan murid, bukan kemauan kita sendiri untuk menyelesaikan. Sebagai pimpinan gitu ya, untuk mengambil keputusan. Ada kepala sekolah yes, kono-kono ampri penak piye kan tidak terselesaikan, kadang ampri penak orang ampri api. Jadi keputusan itu mungkin efeknya kan kita harus mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjangnya, guys. Umumnya kan kepala sekolah pokoknya saiki beres sok gampang pikir kari. Ternyata memberikan PR untuk orang lain. Atau pemimpin selanjutnya ya. setelah kepala sekolah itu. Kemudian
kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak Adi, apakah penjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu mungkin dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan masalah ketika masalah itu muncul, atau penjenengan menjadwalkan terlebih dahulu? Kalau saya lebih suka pada saat terjadi masalah ya langsung diselesaikan, tidak pernah menunda. Karena kasus itu kalau ditunda bisa berubah, konsepnya jadi berubah. Jadi banyak versi gitu, gitu. Berarti selagi masalah itu bisa diselesaikan secepatnya ya secepatnya. Tapi seandainya ternyata masalah itu rumit atau mungkin membutuhkan waktu dan penjenengan harus mengumpulkan informasi-informasi terlebih dahulu, seperti itu bagaimana penjenengan menyikapi? Untuk kasus seperti sekolah saya selama ini enggak terlalu rumit sebenarnya, enggak kok terus koyo golek informasi ini nyapa enggak. Sebenarnya setiap guru itu sudah punya catatan sendiri-sendiri tentang siswanya masing-masing. Nah itu sudah terdeteksi lama. Ya kalau terjadi kasus kan kita sudah punya datanya, sudah sekali menyelesaikan. Oh, berarti sudah ada dokumen-dokumen pendukung gitu ya dalam kita melakukan sebuah keputusan semacam itu ya. Okay. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu penjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika utamanya? Utamanya faktor yang pertama yang membantu itu guru kelasnya. Guru kelas selama ini punya catatan terhadap GPS-nya siswa tersebut. Jadi kita mudah. Oh selama ini berarti anak ini gini sudah tahu. Sejak awal sebelum terjadinya kasus itu sudah tahu anaknya ini itu mempermudah. Jadi guru sudah punya catatan tersendiri dan mungkin juga sudah mengkomunikasikan dengan penjenengan tadi. Satu pertanyaan terakhir Pak Edi, dari semua hal yang telah penjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat penjenengan petik dari pengalaman penjenengan ketika mengambil keputusan, utamanya keputusan berkaitan dengan dilema etika? Pembelajaran saya yang terpenting dari situ untuk menyelesaikan masalah, pertama tidak merugikan, terutama untuk siswa. Yang paling penting untuk siswa tidak merasa dirugikan. Jadi berpihak pada siswa. Ya, harus berpihak pada siswa dan menjaga kelangsungan pembelajaran siswa. Jangan sampai siswa itu terus kon ngalih dipindah, jangan sampai. Harus diselesaikan kasusnya. Berarti jangan langsung membuat sebuah prioritas semacam ini gitu. Jadi ada penyelesaian, tahapan-tahapan penyelesaian semacam itu nih. Terima kasih Pak Edi, banyak sekali pembelajaran, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan wawancara kita hari ini. Sama-sama, nggih. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.